Malam ini kita melanjutkan kembali surat Al-A'raf terakhir sampai pada ayat 163. Kemudian ayat yang berikutnya kita lanjutkan. Itu terakhir yang kita bahas ya sebelum Ramadan. Sekarang 164. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Mereka orang-orang Yahudi terbagi menjadi tiga. Wan qasamu thalatha firaq. Mereka terjadi menjadi tiga kelompok. Mu'dhamuhum i'tadaw wa tajarra'u wa'lanu bidzalika. Sebagian besar mereka adalah kelompok yang melampaui batas dan terang-terangan berani melanggar, dan terang-terangan berani melanggar syariat Allah. Sudah tahu hari Sabtu hari yang harus diagungkan, itu syariat ketika itu, tapi mereka mencari-cari cara biar seakan-akan terkesan tidak menjadi syariat, tetap menjadi syariat. Nah, itu sebagian besar mereka lakukan. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang baik. Ada di antara mereka yang menegur, jangan kalian lakukan, itu kezaliman, itu kemungkaran, bagaimanapun yang haram ya haram. Jadi ada kelompok yang memang terang-terangan mencegah, terang-terangan bernahi munkar. Disebutkan oleh Syekh Sa'di, wa firqatun a'lanat binahyihim. Ada kelompok yang terang-terangan tegas melarang perbuatan mereka, wal inkar alaihim, dan mengingkari perbuatan mereka tersebut. Kelompok yang ketiga, wa firqatun iktafat bin kari ulaika alaihim wa nahyihim lahum. Orang-orang yang ketiga, dia diam, yang diam, melanggar syariat enggak, karena tahu itu syariat tidak boleh dilanggar, tapi diam, tidak bernahi munkar, diam. Dan orang-orang ini mengatakan kepada orang-orang yang bernahi munkar, yang menasihati kawan-kawannya, jangan kalian lakukan, itu pelanggaran syariat, jangan kalian lakukan. Kepada orang-orang yang bernahi munkar ini, kelompok yang diam tadi mengatakan, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Kenapa kalian capek-capek menasihati mereka, suatu kaum yang akan Allah hancurkan dan akan Allah azab dengan azab yang dahsyat karena jelas-jelas melanggar syariat? Ada apa? Buat apa? Nah, jadi kelompok yang diam tadi, yang tidak bernahi munkar, mengatakan kepada kelompok yang bernahi munkar, capek-capek, percuma. Mereka ya wis ngono, maunya ya melanggar syariat, percuma. Apa jawaban orang-orang yang bernahi munkar? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kami berbuat ini ma'dziratan ila rabbikum, dalam rangka untuk mendapatkan
uzur dari Tuhan kalian, dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ada kemungkaran dan kami sudah menegur. Jadi nanti kami tidak punya permasalahan di akhirat. Di saat kita dimintai pertanggungjawaban, ada kemungkaran, kok tidak kalian berbuat, kok kalian tidak bertindak. Jadi ini sebagai uzur bagi kami, bahwasanya kami sudah berbuat, kami cegah mereka, kami nasihati mereka. Wala'allahum yattaqun, dan bisa jadi mereka dengan nasihat ini naja'a fihim al-wa'dhu. Dalam As-Sa'di disebutkan siapa tahu bermanfaat, naja'a manfaat, fihim al-wa'dhu, siapa tahu nasihat ini bermanfaat. Wa athara fihim al-lawm, dan aku mengingkari kemungkaran mereka, mereka jadi tersadarkan. Kami berbuat demikian, mereka jadi tersadarkan. Siapa tahu, kan kita nggak tahu kalkulasi sampean nggak mungkin, karena mereka sudah sedemikian parah. Tapi siapa tahu, kan kita nggak tahu. Nah, dari ayat ini ada 2 poin besar. Renungan kita, tadabbur kita ada 2 poin besar. Yang pertama apa? Jangan sampai ada kemungkaran di tengah-tengah kita, kita diam. Karena apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Ada kemungkaran kok diam saja. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Apa kelanjutannya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Jadi mereka dilaknat. Apa alasannya mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ayat yang berikutnya ini yang menjelaskan kenapa dilaknat. Soalnya mereka tidak saling mencegah. Ada kemungkaran, dibiarkan saja. Akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mereka menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum, biar kami mendapatkan uzur di hadapan Tuhan kalian, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kami terus melakukan nahi munkar. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bahwasanya orang bejatnya kayak apapun, jahatnya kayak apapun, jeleknya kayak apapun, tidak suka dengan syariat malah memusuhi, pintu hidayah masih ada. Maka jangan kemudian kita mengedepankan kalkulasi kita, nggak mungkin, dah percuma. Jangan. Siapa yang tidak mengetahui kisah seorang zaman tabi'in yang dia gembongnya penjahat tapi menjadi imamnya para ulama? Siapa yang tidak mengetahui? Ini kan seperti lembaran hitam berubah jadi lembaran hitam putih, karena gak ada yang tahu. Maka meskipun orang penjahat, tetap kita mendakwai. Nah, ini 2 poin besar ya. Ini 2 poin besar. Kemudian ayat yang berikutnya 165. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Demikian mereka selalu berbuat fasik. Falamma atau amanuhu anhu, ketika mereka
tidak menghiraukan keadaan mereka yang melampaui batas, yang melanggar syariat, ditegur, dinasehati, tapi cuek dan terus menerus di dalam kemungkarannya. Apa yang terjadi? Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yang sebelumnya, anjaynal ladzina yanhauna 'anisu, orang-orang yang tercegah dari perbuatan kemungkaran tersebut kami selamatkan. Dan demikian sunatullah dari zaman ke zaman. Siapa yang selamat dari kemungkaran, siapa yang terhindar dari kemungkaran, Allah selamatkan. Kaum Samud Allah hancurkan. Siapa yang selamat? Ya, yang mentaati nabinya. Kaum Nabi Nuh Allah hancurkan. Siapa yang selamat? Yang terhindar dari kemungkaran. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud dihancurkan. Siapa yang selamat? Yang terhindar dari kemungkaran. Jadi itu sudah sunatullah dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman. Yang terhindarkan dari keburukan Allah selamatkan. Sebaliknya, wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'is, kami adab orang-orang yang zalim dengan adab yang ba'is, dengan adab yang syadid, yang keras. Dalam kejadian ini, orang-orang yang melanggar syariat terkait pemuliaan pengakuan hari Sabtu itu, mereka diadab oleh Allah. Mereka diadab oleh Allah. Nanti adabnya apa? Ayat yang berikutnya nanti yang menjelaskan adabnya apa. Berarti orang-orang yang bernahi munkar tadi selamat. Itu kan orang yang terhindarkan dari kemungkaran. Kemudian orang yang melanggar tentang pemuliaan Sabtu, mereka dihancurkan oleh Allah. Sekarang tinggal satu kelompok, orang-orang yang diam. Ada kemungkaran seperti itu, diam. Dalam kisah ini mereka termasuk yang diadab atau termasuk yang selamat? Syekh As-Sa'di mengatakan fakhtalafal mufassirun fi najatihim. Syekh As-Sa'di mengatakan para mufassir terjadi perbedaan pendapat atau terjadi perbincangan tentang satu kelompok itu. Kelompok yang diam, yang mengatakan kepada orang-orang yang bernahi munkar, ada apa nasihatin mereka? Percuma, mereka itu orang-orang yang sudah keterlaluan melanggar syariat, yang itu akan mendatangkan adab dari Allah ditimpakan pada mereka. Gak usah lah. Nah, orang-orang yang semacam ini Allah selamatkan apa Allah adab? Kata Syekh As-Sa'di, wadh-dhahir annahum kanu minan najin lianna Allah khassa al-halak bidh-dhalimin. Zahirnya Allah a'lam, orang-orang yang diam tadi Allah selamatkan, tidak termasuk orang yang diadab. Kenapa? Karena yang diadab adalah khusus orang-orang yang zalim dan mereka tidak ikut berbuat kezaliman, yaitu melanggar pemuliaan Sabtu itu, tidak berbuat kezaliman. Masalahnya mereka diam kan begitu. Tetapi diamnya mereka tidak bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Karena sudah ada kaum muslimin yang lainnya yang telah menegakkan nahi munkar. Jadi ini hukumnya adalah hukum fardu kifayah. Sudah ada kaum muslimin yang lainnya yang telah berbuat sehingga mereka tidak bermasalah. Ini penjelasan Syekh As-Sa'di bahwasanya orang yang diam tadi terhadap nahi munkar termasuk orang-orang yang selamat, karena sudah terwakili oleh kelompok yang lainnya yang bernahi munkar, di mana ketika ada kemungkaran maka kaum muslimin yang ada di situ terkena hukum wajib untuk mengingkarinya, dan wajibnya adalah wajib kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang bernahi munkar, maka yang lainnya tidak terkena dosa.
Sehingga sehingga dari sini mereka termasuk yang selamat. Mereka termasuk yang selamat. Kemudian kita jadi berpikir, kalau begitu, kalau sudah ada yang berbuat ya kita diam saja. Ya keliru. Ya kan fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mewakili sudah mencukupi. Iya betul. Itu hukum fardu kifayah, memang demikian pengertiannya. Tapi kenapa kita mesti tidak semangat dengan perkara kebaikan? Wong Allah berfirman fastabiqul khairat. Maka semestinya berpikir, kenapa tidak kami yang berbuat? Kenapa tidak kami yang berbuat? Nah, ini cara berpikirnya, meskipun fardu kifayah. Ada orang meninggal dunia, maka kaum muslimin yang ada di daerah situ terkena hukum wajib kifayah untuk mengurus itu jenazah, mulai dari memandikan sampai memakamkan. Kalau nggak ada yang mengurus, semuanya berdosa di daerah tersebut. Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang melakukannya, yang mengurus, maka yang lainnya sudah tidak berdosa karena fardu kifayah. Apa kemudian kita tenang? Ya sudahlah, yang lainnya saja sudah cukup. Kita enggak. Loh, yang lainnya yang dapat pahala, kita malah enggak. Memang terbebas dari dosa karena hukumnya fardu kifayah, tapi yang dapat pahala mereka yang berbuat. Maka cara berpikirnya adalah, kenapa tidak saya saja? Kenapa tidak kita? Akhirnya semua kita rebutan dengan kebaikan, ya. Rebutan dengan kebaikan. Nah, makanya kita bersyukur sekali ketika ada di suatu daerah, paling enggak ada kelompok atau komunitas yang beramar ma'ruf nahi munkar. Maka paling tidak mewakili orang-orang yang lainnya yang belum berkemampuan atau tidak berkesempatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tapi ada orang-orang yang melakukan itu, jadi sudah terwakili. Ya kita bersyukur sekali. Karena kalau nggak ada, dosa semuanya satu daerah itu. Dosa semuanya satu daerah itu. Nah, kemudian yang berikutnya 166. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Mereka angkuh, sudah dinasihati oleh orang-orang yang bernahi munkar tadi, tapi tetap angkuh, kekeh dengan kemungkarannya, nggak ngefek nasihat dari orang-orang yang tidak lain adalah kaumnya sendiri, nggak ngefek. Jadi masuk telinga kanan, biarkan lewat telinga kiri. Jadi mereka akhirnya terus menerus dalam kemungkaran itu. Apa kata Allah? Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ini bentuk adabnya. Jadi peristiwa hari Sabtu yang sesungguhnya dimuliakan, tapi mereka melanggarnya, maka para pelanggar itu, orang-orang Yahudi yang melanggar itu, Allah jadikan kera yang hina, dijadikan kera. Fanqalabu bismillahi qiradatan wa ab'adahumullahu min rahmatihi. Allah jadikan mereka berubah wujud menjadi kera-kera. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Ya, jadi kera di dunia sudah tampak tidak disayang oleh Allah. Padahal Allah itu memiliki nama Al-Halim, sifatnya Al-Hilmu. Bahasa kita maha sabar. Orang berbuat kesalahan tidak langsung Allah azab, tapi Allah berikan kesempatan biar dia bertobat, menyadari kekeliruannya. Tetapi ketika terus-terusan seperti itu,
kemudian Allah menghendaki azab untuk mereka, ya memang sesungguhnya dari awal diadab, ya memang sesungguhnya dari awal diadab. Jika tidak diadab, karena memang Allah Al-Halim, Maha Sabar, memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat, untuk menyadari kekeliruannya. Nah, di sini kemudian Allah nyata-nyata timpakan kepada mereka azab berupa dijadikannya mereka kera-kera yang hina. Naudzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabat agar jangan sampai wajah-wajahnya diubah menjadi kera. Ketika kapan? Ketika meluruskan shaf, ya. Ketika meluruskan shaf agar lurus dan rapat. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah diantara kalian wajahnya diubah menjadi kera? Nah, ini menunjukkan perkara yang besar, masalah lurusnya shaf. Dan Nabi katakan demikian karena memang sudah terjadi pada sebelumnya. Allah menghendaki mereka dijadikan kera karena menyelisih syariat. Dan yang namanya syariat tidak dilihat kecil besarnya. Intinya syariat Allah berarti ketetapan Allah, maka harus dipatuhi. Sekarang kalau kita renungkan, melanggar dan yang dilanggar syariat hari Sabtu, mestinya jangan bekerja tetapi disiasati, memang tidak bekerja tapi melakukan siasat, mintari syariat. Itu kira-kira kalau dipikir-pikir lebih besar mana ya daripada membunuh, lebih besar mana ya daripada merampok. Mintari syariat. Ada yang dirugikan orang dibunuh, ada yang dirugikan orang menjadi terganggu. Kalau dipikir-pikir ada enggak ya? Tapi Allah azab sedemikian rupa, sehingga ketika masalah shaf lurus rapat, Nabi ancam, mau gak diantara kalian diubah wajahnya menjadi kera, babi atau kera? Karena memang sudah terjadi sebelumnya. Maka ini menunjukkan jangan melihat syariat itu besar atau kecil ya. Yang namanya syariat semuanya dari Allah. Jangan melihat besar atau kecilnya, tapi lihatlah itu ketetapan Allah. Makanya salah kaprah orang yang mengatakan cingkrang dibahas terus. Ya membahas masalah kemajuan negara, ini perkara yang besar, bahas cingkrang terus. Islam membahas semuanya. Jangan perkara yang besar, masalah kemajuan negara, kemaslahatan negara, ya kecil-kecil juga dibahas. Nah sekarang untuk meraih kemaslahatan yang besar, syaratnya Allah meridhoi kita. Nah kemudian bagaimana Allah meridhoi kita sementara kita masih mengecilkan syarat-syarat yang lainnya? Masih salah kaprah. Bahas masalah terus, boyong bahas masalah korupsi yang besar ini gitu ya. Itu dibahas. Sekarang bahas-bahas korupsi, apa memang kemudian korupsi hilang? Kalau membahas masalah wanita-wanita jadi ngerti yang itu harian dijumpainya. Nah, ketika kemudian orang tunduk kepada syariat semuanya Allah ridho, maka Allah akan memberikan taufik untuk perkara-perkara yang besar juga menjadi sesuai dengan syariat. Nah, maka ini renungan kita, menyiasati masalah syariat, pengagungan hari Sabtu sedemikian diadab menjadi kera. Memangnya ada yang dirugikan? Ada yang melayang nyawanya, ada yang bangkrut usahanya? Gak ada. Tapi Allah adab dengan diubah menjadi kera. Sekarang ayat yang berikutnya 167.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa idz ta'adzana rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu menyatakan dengan pernyataan yang jelas. Apa pernyataannya? La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al 'adzab. Allah akan mengirim kepada mereka, kepada siapa? Allah akan mengirim kepada mereka orang Yahudi, orang yang akan menghinakan mereka dengan kehinaan yang buruk. Ini kalau kita baca tafsirnya banyak ya. Kalau kita baca tafsirnya banyak. Siapa yang Allah kirim? Yang mereka ini, yang orang ini yang dikirim ini akan menghinakan orang-orang Yahudi, memerangi mereka, merendahkan mereka. Siapa? Ada tafsir menyatakan orang Arab, di mana Allah utus bangsa Arab yang memerangi mereka, yang mengalahkan mereka. Ada tafsir yang lainnya, yang dimaksud orang yang Allah utus itu yang akan memerangi mereka dan merendahkan mereka, yang akan menimpakan mereka kehinaan, kerendahan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa tafsir dan ada yang lainnya. Kalau mau kita baca semuanya banyak, berarti berbeda dong tafsirnya. Nah, kembali kepada yang pernah kita sampaikan, perbedaan tafsir yang ada itu bukan tanakut, bukan kontradiktif, bukan bertentangan, tetapi variatif, tadawur. Kalau kita ambil semuanya, malah yang terjadi adalah saling menguatkan, sehingga menambah hazanah keilmuan, melengkapi dan menguatkan. Seperti kita sudah bahas makna as-sirat al-mustaqim, tafsirnya berbeda-beda dan kita ambil semuanya, malah menambah hazanah keilmuan sehingga maknanya lebih banyak, lebih lengkap. Jadi bukan tabad. Nah, sekarang ada yang mentafsirkan itu adalah bangsa Arab yang Allah utus untuk memerangi orang Yahudi dan merendahkan mereka. Atau tafsir yang lainnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk merendahkan mereka. Kira-kiranya kalau dua-duanya diambil, bertentangan apa enggak? Tidak bertentangan. Bangsa Arab, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan menghinakan mereka sehina-hinanya sehingga mereka terusir dan seluruh daerahnya, yaitu daerah Khaybar, menjadi kekayaannya kaum muslimin, sampai orang-orang muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah, mereka nggak berpunya. Awalnya ketika di Mekah berpunya, orang kaya, orang berju, banyak harta. Begitu pindah ke Madinah semuanya ditinggalkan, maka memulai dari yang baru, sehingga dipinjemin oleh orang Ansor kebun untuk dikelola, hasilnya untuk kehidupan sehari-hari dipinjemi tanah, dipinjemi kebun oleh orang-orang Ansor. Begitu perang Khaybar, orang Yahudi dikalahkan dengan kekalahan yang sangat menghinakan mereka, tanahnya menjadi ghanimah bagi kaum muslimin, dibagi-bagi kepada orang muhajirin, sehingga orang-orang muhajirin mengembalikan semuanya. Dulu kami pinjam ke kamu, kembalikan. Hodimahnya sangat banyak sekali. Dan pernah
Dan sudah terjadi berapa jumlah orang Yahudi dibunuhin satu-satu, das, satu persatu, dibunuhin satu persatu. Nah, sudah terjadi. Sehingga kalau ditafsirkan itu adalah bangsa Arab atau tafsir yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertentangan. Dan orang Yahudi hidup dengan tenang karena mereka membayar jizyah. Apa jizyah? Upeti, ya, karena mereka membayar jizyah, di mana mereka mendapatkan jaminan ketenangan, keamanan di negeri kaum muslimin, maka mereka bayar peti. Jadi ini yang dimaksud. Allah telah menyatakan dengan pernyataan yang jelas akan mengutus kepada mereka orang yang akan menghinakan mereka serendah-rendahnya. Bisa bangsa Arab tafsirnya atau bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau pertanyaannya, tapi sekarang orang Yahudi unggul di muka bumi sampai membuat skenario untuk membuat dunia bagaimana. Berarti mereka unggul dong. Katanya sampai hari kiamat Allah utus mereka sehingga mereka ditimpa kehinaan, kerendahan. Jawabannya bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan bahwasanya tidak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Gak ada jalan. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, gak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, ya, untuk mengalahkan kaum muslimin tidak ada jalan. Kemudian ketika yang terjadi kaum muslimin kalah, itu kenapa? Karena kaum musliminnya di dalamnya melakukan perbuatan-perbuatan sehingga mereka lemah oleh dirinya sendiri. Akhirnya menjadi ada celah untuk orang kafir menang. Kalau misalnya kaum muslimin di dalamnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuka celah itu, gak ada jalan kata Allah. Gak ada jalan bagi kata Allah untuk menguasai, mengalahkan orang-orang mukmin. Gak ada jalan. Nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang. Di antaranya yang menjelaskan adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku memohon kepada Allah 3 permintaan, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Kaitannya dengan hadis ini. Jadi kenapa sekarang orang Yahudi kok unggul, padahal Allah sudah menyatakan akan Allah utus kepada mereka orang yang menghinakan mereka, tapi kok kenyataannya kok unggul. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.